Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Soal-soal yang akan kita bahas yaitu berkaitan mengenai TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Nah, untuk video-video sebelumnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti persamaan XT sama dengan min 4T plus 2T kuadrat. Dengan satuan posisi X adalah meter dan satuan waktu T adalah detik. Pada selang waktu dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut adalah. Untuk mencari perpindahan, kita harus tahu posisi awal dan posisi akhirnya. Posisi awal atau X0 itu ketika T-nya sama dengan 2 detik. Nah, kita cari X0-nya, berarti kita ganti T-nya ini menjadi 2. Sama dengan min 4 dikali T-nya kita ganti 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan min 8 ditambah 8 sama dengan 0 meter. Nah, selanjutnya posisi akhir yaitu ketika T-nya sama dengan 4 sekon. Di mana XT sama dengan min 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 kuadrat sama dengan min 16 ditambah 32 sama dengan 16 meter. Nah, selanjutnya untuk perpindahan atau delta X itu sama dengan XT dikurangi X0. XT-nya tadi 16 min X0-nya 0 berarti perpindahannya 16 meter. Nah, berarti jawabannya itu yang B sama yang C ini jelas salah. Nah, selanjutnya untuk mengetahui percepatan kita harus tahu persamaan dari kecepatan di mana V itu sama dengan turunan dari X atau dx per dt. Sama dengan turunan dari min 4T ditambah 2T kuadrat diturunkan terhadap dt. Sama dengan min 4T diturunkan jadi min 4 ditambah 4T. Nah, inilah persamaan dari kecepatan atau VT-nya. Nah, untuk mengetahui percepatan rata-rata, kita harus tahu kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kecepatan awal saat T-nya sama dengan 2 sekon, berarti V0 sama dengan min 4 ditambah 4 dikali T-nya kita ganti 2, berarti 8, min 4 ditambah 8 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya untuk mencari VT yaitu ketika T-nya sama dengan 4 sekon, di mana VT sama dengan min 4 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 12 meter per sekon. Nah, selanjutnya di mana untuk percepatan rata-rata atau A itu sama dengan delta V per delta T. Sama dengan VT min V0 berarti 12 min 4 per selang waktunya berarti 4 dikurangi 2. 4 min 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya 4 meter per sekon kuadrat, jadi jawabannya benar adalah yang D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Sebuah batu dilempar dari tanah vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan akar 7 meter per sekon. Ketika sampai di ketinggian H, kecepatannya V. Sedangkan ketika ketinggiannya 2 kalinya, kecepatannya menjadi setengahnya. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, nilai H adalah, oke, kita tuliskan dulu yang diketahui, tadi ketika V0-nya sama dengan akar 7 meter per sekon, ketika H-nya ini, misalkan H1 sama dengan H, maka kecepatannya V1 sama dengan V. Selanjutnya, ketika kecepatan awalnya tetap V0-nya sama dengan akar 7 meter per sekon, ketinggian H atau H2-nya sama dengan 2 kalinya, berarti 2H, untuk kecepatannya atau V2 sama dengan setengahnya, berarti setengah V. Gitu ya, kita diminta untuk mencari nilai H atau ketinggiannya.
Nah, dari peristiwa yang pertama, ketika ketinggiannya H, kecepatannya adalah V, kita bisa menggunakan persamaan GLBB di mana V kuadrat atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kenapa ini min? Karena dia gerak vertikal ke atas. Nah, VT-nya tadi itu yang ini V1, berarti V kuadrat sama dengan V0-nya akar 7 dikuadratkan min 2 kali 10 kali H. Berarti V kuadrat sama dengan 7 min 20H. Ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya dari peristiwa yang kedua, ketika ketinggiannya 2H, saat itu kecepatannya adalah setengah V. Nah, kita sama menggunakan persamaannya sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, sekarang perbedaannya, nilai VT-nya itu menjadi setengah V dan nilai H-nya menjadi 2H. Berarti VT-nya ini kita ganti dengan setengah V kuadrat sama dengan akar 7 dikuadratkan min 2 kali 10, nilai H-nya 2H. Berarti ini nilainya 1/4 V kuadrat sama dengan 7 min 40H. Supaya ini 1/4-nya hilang, berarti kita kalikan 4 ya, jadinya V kuadrat sama dengan 28 min 160H. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Di mana antara persamaan yang pertama dan persamaan kedua ini ada nilai yang sama, yaitu nilai V kuadratnya. Berarti nilai V kuadrat untuk persamaan yang pertama sama dengan V kuadrat untuk persamaan yang kedua. Di mana V kuadrat persamaan yang pertama tadi yaitu 7 min 20H sama dengan untuk yang V kuadrat persamaan kedua yaitu 28 min 160H. Yang ada H-nya kita jadikan 1, berarti di sini ada min 20H ditambah 160H sama dengan 28 min 7. Berarti 140H sama dengan 21H sama dengan 21/140. Atau kalau kita sederhanakan dibagi 7, di sini 3/20. Berarti nilai H-nya adalah 3/20. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Air bertemperatur 20 derajat Celcius dan bermassa A gram dicampur dengan es bertemperatur minus 10 derajat Celcius dan bermassa B gram. Keseimbangan temperatur tercapai tanpa adanya kehilangan kalor dan sebagian es melebur. Diketahui kalor jenis air dan es berturut-turut adalah 1 kalori per gram derajat Celcius dan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, serta kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Berapa gramkah massa es yang melebur? Nah, grafiknya bisa kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada es bersuhu minus 10 derajat Celcius, ini bentuknya es. Terus dicampur dengan air, berarti airnya di sini bersuhu 20 derajat Celcius, di sini air. Nah, karena es sampai melebur, maka suhu akhir atau suhu campurannya itu berada di sini. Berada di 0 derajat Celcius, tapi wujudnya sudah air. Gitu ya. Nah, berarti es itu untuk mencapai suhu setimbang, dia akan mengalami dua proses, yaitu di sini, dari minus 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius, ini kita misalkan ada Q1, sedangkan dari 0 derajat Celcius ini wujudnya masih es, berubah menjadi 0 derajat Celcius yang wujudnya air, berarti ini ada Q2, sedangkan si airnya tadi dia hanya mengalami satu perubahan kalor, berarti ada Q saja gitu ya. Nah, dimana di sini kita menggunakan asas Black, dimana Q terima sama dengan Q lepas. Yang menerima itu adalah yang bersuhu rendah, berarti esnya, sedangkan yang melepas itu adalah yang bersuhu tinggi, berarti airnya. Nah, es tadi mengalami dua kalor, yaitu Q1 dan Q2, di mana untuk persamaan Q1 itu sama dengan M kali C kali delta T, ditambah untuk Q2-nya M kali L. Sama dengan untuk yang airnya, dia hanya mengalami satu perubahan kalor, berarti ada M C delta T saja gitu ya. Nah,
M-nya di sini ini adalah masanya S, ini ada C-nya S, ini massa S yang melebur, ini massa air, ini C-nya air, gitu ya. Sekarang kita masukkan nilainya. Masanya S tadi adalah B, C-nya S itu 0,5 dikali delta T-nya yaitu 0 min 10 ditambah M, ini massa yang melebur yang akan kita cari, dikali kalori leburnya S tadi 80, sama dengan massanya air A, C-nya air itu 1, delta T-nya yaitu 20 min 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan, berarti ini ada 0,5 dikali 10 berarti 5B ditambah 80M sama dengan 20A. Berarti karena kita mau mencari M, berarti 80M sama dengan 20A min 5B. Untuk M sama dengan 20A min 5B per 80. M sama dengan, nah yang ini dibagi 5 semua ya, berarti ini ada 4A min B, 80 dibagi 5 itu 16. Berarti nilai M-nya sama dengan 4A min B per 16. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk follow IG-nya @belajarbareng, di mana soal-soalnya ini nanti akan dibahas di IG-nya @belajarbareng. Jika teman-teman memiliki soal-soal yang ingin dibahas di channel ini, teman-teman bisa mengirimkan melalui DM di IG-nya @belajarbareng, gitu ya. Nah, selanjutnya aku punya beberapa rekomendasi buku untuk menemani teman-teman belajar. Di sini ada beberapa buku, linknya ada di deskripsi. Jika teman-teman kepo, bisa teman-teman klik link yang ada di deskripsi, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak menjauhi bumi dengan kelajuan tetap V yang mendekati laju cahaya. Seorang pengamat A di dalam pesawat mengamati sebuah benda bermassa M dan bergerak dengan laju konstan U terhadap pesawat. Pengamat B diam di bumi. Menurut pengamat B, massa benda lebih besar dari M, sebab massa benda setara dengan energinya. Oke, nah ini untuk massa yang diamati oleh pengamat B yang ada di bumi, yaitu massa relativitasnya atau MT, di mana persamaan dari massa relativitas atau MT itu sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, di mana nilai dari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Berarti nilainya ini tidak ada 1. Nah, untuk MT itu kan MT sama dengan M0 dibagi akar ini tadi. Karena nilai akarnya ini tadi kurang dari 1, maka M0 dibagi kurang dari 1 itu nilainya pasti lebih besar daripada M0. Jadi kesimpulannya MT atau massa relativistiknya itu lebih besar dari M0. Jadi yang pernyataannya ini adalah benar, gitu ya. Nah, sedangkan untuk alasannya di mana massa benda setara dengan energinya itu bisa kita lihat dari persamaan energi E itu sama dengan mc kuadrat. Berarti antara energi dan massa ini adalah berbanding lurus atau setara. Berarti untuk yang alasannya ini juga benar. Nah, pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi mereka ini tidak berhubungan, gitu ya. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 5. Suatu benda angkasa bermassa M dalam ruang bebas medan bergerak dengan kecepatan V. Pada suatu saat, benda tersebut mengalami pembelahan secara internal menjadi dua bagian. Bagian pertama bermassa 1/4 M bergerak dengan kecepatan sebesar 3V pada arah tegak lurus dengan arah kecepatan semula atau V. Jika bagian kedua bergerak pada arah yang membentuk sudut θ, maka berapakah tangan θ-nya? Nah, mula-mula di sini ada benda angkasa bermassa M bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan, gitu ya. Suatu saat benda itu terpecah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama atau M1 itu sebesar 1/4 M dan bagian kedua atau M2 itu sebesar 3/4 M. Nah, M1 benda pertama tadi bergerak dengan kecepatan, berarti kini kita tulis V1 aksen sebesar 3V membentuk sudut 90 atau tegak lurus dengan kecepatan yang pertama. Sedangkan benda yang kedua
dia membentuk sudut theta terhadap kecepatan awal. Besar kecepatannya yaitu V2 aksen. Nah, karena kecepatannya ini masih miring, belum di sumbu X sama sumbu Y, jadi ini kita uraikan. Nah, ini kita uraikan ke sumbu X, berarti di sini ada Vx sama dengan V2 aksen cos theta. Terus yang ini diuraikan ke sumbu Y, berarti ada Vy sama dengan V2 aksen sin theta. Selanjutnya kita tinjau sumbu Y. Di sumbu Y di sini ada kecepatan V1 aksen sama V2 aksen tadi ya. Berarti di sini ada M1 dikali V1 aksen sama dengan M2 dikali V-nya yaitu pakai Vy yaitu V2 aksen sin theta. M1-nya tadi 1/4M, V1 aksennya 3V sama dengan M2-nya tadi 3/4M, V2 sin theta, berarti tetap V2 aksen sin theta, karena sin theta-nya ini nanti yang akan kita cari gitu ya. Nah, yang sama kita coret saja, M-nya sama, kita coret. 1/4-nya sama, kita coret. 3-nya juga sama ya, kita coret, berarti tinggal V sama dengan V2 aksen sin theta. Berarti sin theta sama dengan V per V2 aksen. Selanjutnya kita tinjau sumbu X. Di sumbu X di sini ada kecepatan mula-mula tadi sebelum bendanya itu terpisah dan juga ada kecepatan Vx gitu ya. Berarti di sini ada M0 atau massa mula-mula dikali V0 kecepatan mula-mula sama dengan M2 dikali Vx. Vx-nya yaitu V2 aksen cos theta. M0-nya tadi adalah M, V0-nya V sama dengan M2-nya 3/4M V2 aksen cos theta. Yang sama kita coret saja, M-nya sama, kita coret, sama seperti tadi kita mau mencari nilai cos theta. Berarti cos theta sama dengan 4/3 V per V2 aksen. Nah, selanjutnya kita mau mencari tangen theta, di mana tangen theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Sama dengan sin theta-nya tadi V per V2 aksen per cos theta-nya 4/3 V per V2 aksen. V per V2 aksennya sama, kita coret, berarti hasilnya tangen theta itu sama dengan 3/4. Nah, inilah jawabannya, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah benda padat dari angkasa luar bermassa M mempunyai kapasitas kalor jenis C, kalor leburnya L, dan konduktivitas termal tinggi. Ketika memasuki atmosfer bumi, benda mengalami gesekan atmosferik dan menyerap energi dengan kelajuan serap R konstan, sehingga suhunya berubah sebesar delta T tepat di bawah titik leburnya. Waktu yang diperlukan benda tersebut untuk melebur semuanya adalah... Agar benda tersebut melebur seluruhnya, maka dibutuhkan kalor sebesar Q sama dengan M dikali C dikali delta T ditambah kalor leburnya yaitu M dikali L. Di mana Q itu adalah laju kalor konduktivitas atau R dikali T sama dengan, nah ini kan ada komponen yang sama yaitu M. M-nya kita keluarkan, berarti M dikali C dikali delta T ditambah L. Nah, karena tadi yang ditanyakan itu waktunya, berarti T sama dengan M dikali C kali delta T plus L per R. Nah, inilah waktunya, jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 7. Pemanas A yang berdaya 200 Watt dapat menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Pemanas B yang berdaya 200 Watt digunakan untuk memanaskan sejumlah air sebesar 200 derajat Celcius dalam waktu 140 detik. Jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin, banyaknya air yang dipanaskan pemanas B adalah, nah yang pertama kita tinjau pemanas A. Di
Dimana pada pemanas A, energi atau daya dikali waktu, P, berarti ini P-nya A dikali T sama dengan M C delta T ditambah Q. Sekarang kita masukkan nilainya, dayanya pemanas A tadi 200, waktunya 105, sama dengan masanya tadi 200 gram. Untuk masanya tetap biarkan gram, karena di sini C-nya menggunakan gram juga gitu ya. Dimana C-nya yaitu 4,2, delta T-nya yaitu 20 ditambah Q. Nah, di sini hasilnya 21.000 sama dengan yang sini 16.800 ditambah Q. Maka nilai Q sama dengan 21.000 dikurangi 16.800 yaitu 4.200 Joule. Nah, selanjutnya kita tinjau pemanas B. Di mana pemanas B ini memiliki efisiensi, berarti untuk persamaannya efisiensi dikalikan dayanya pemanas B dikali T sama dengan M kali C kali delta T plus Q. Efisiensinya 75%. Berarti 75/100 dikali dayanya B itu 200 dikali T-nya 140 sama dengan masanya tadi belum diketahui yang akan kita cari. M dikali C-nya sama 4,2, delta T-nya 20, Q-nya. Nah, Q-nya ini kita dapat dari pemanas A tadi gitu ya. Berarti ini Q-nya 4.200. Nah, di sini coret ini hasilnya yaitu 21.000 sama dengan 84 M ditambah 4.200 berarti 84 M sama dengan 21.000 dikurangi 4.200 yaitu 16.800. Kita lanjut di sini, berarti nilai M-nya itu sama dengan 16.800 dibagi 84, M-nya sama dengan 200 gram. Nah, berarti massa atau banyaknya air yang dipanaskan oleh pemanas B yaitu 200 gram. Jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikianlah tadi pembahasan beberapa soal untuk persiapan UTBK tahun 2022 ini. Jangan lupa teman-teman untuk follow IG-nya @belajarbareng. Nanti soal-soalnya di sini akan di-share di sana. Gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.